Peristiwa di dalam metro. Usai sholat, aku menyalami Syekh Ahmad. Nama lengkapnya Syekh Ahmad Taqiyuddin Abdul Majid, imam masjid muda yang selama ini sangat dekat denganku. Beliau tidak pernah menyembunyikan senyumnya setiap kali berjumpa denganku. Beliau masih muda, umurnya baru 31, dan baru setengah tahun yang lalu ia meraih Magister Sejarah Islam dari Universitas Al-Azhar. Anaknya baru satu, berumur 2 tahun. Kini beliau bekerja di Kementerian Urusan Wakaf sambil menempuh program doktoralnya. Beliau juga menjadi dosen sejarah Islam di Ma'had Idadud Duat yang dikelola oleh Jamiah Syariah bekerja sama dengan Fakultas Dakwah Universitas Al-Azhar. Di seluruh Mesir sampai sekarang Ma'had ini baru ada 2, di Ramses dan di Hadayak Helwan. Meskipun masih muda, namun kedalaman ilmu agama dan kefasihannya membaca serta mentafsirkan Al-Quran membuat masyarakat memanggilnya Syekh. Kerendahan hati dan komitmennya yang tinggi membela kebenaran membuat sosoknya dicintai dan dihormati semua lapisan masyarakat Hadayak Helwan dan sekitarnya. Yang menarik, dia dekat dengan kaula muda. Panggilan Syekh tidak membuatnya lantas merasa canggung untuk ikut sepak bola setiap Jumat pagi bersama anak-anak muda. Jika Maria adalah gadis Koptik yang aneh, aku merasa Syekh Ahmad adalah ulama muda yang unik. Al-Fahri mau kemana? Tanya Syekh Rama dengan senyum menghiasi wajahnya yang bersih. Jenggotnya tertata rapi. Kutatap wajah beliau sesaat. Tak kalah dengan Kasim Sahir, penyanyi tenar asal Irak, yang digandrungi gadis-gadis remaja seantero Timur Tengah. Nada suaranya juga indah berwibawa. Tak heran jika beliau disayangi semua orang. Seandainya suara indah Kasim Sahir digunakan untuk membaca Al-Quran seperti Syekh Ahmad, mungkin akan lain cerita belantika selebritis Mesir. Seperti biasa Syekh ke Subrah, jawabku datar. Beliau langsung paham aku mau kemana dan mau apa. Sebab Syekh Ahmad dulu juga belajar qiraah Sabah pada Syekh Usman di Subrah. Sesekali bahkan masih datang ke sana. Cuacanya buruk, sangat panas. Apa tidak sebaiknya istirahat saja? Jarak yang akan kau tempuh itu tidak dekat. Pikirkan juga kesehatanmu, Ak. Lanjut beliau sambil meletakkan tangan kanannya di pundak kiriku. Semestinya memang begitu, Syekh. Tapi saya harus komitmen dengan jadwal. Jadwal adalah janji. Janji pada diri sendiri dan janji pada Syekh Usman untuk datang. Masya Allah, semoga Allah menyertai langkahmu. Amin. Sahutku pelan sambil melirik jam dinding di atas mihrab. Waktunya sudah mepet. Syekh, saya pamit dulu, kataku sambil bangkit berdiri. Syekh Ahmad ikut berdiri. Ku cangklong tas, ku pakai topi dan kacamata. Syekh Ahmad tersenyum melihat penampilanku. Dengan topi dan kacamata hitammu itu, kau seperti bintang film Hong Kong saja. Tak tampak sedikit pun kau seorang mahasiswa pascasarjana Al-Azhar yang hafal Al-Quran. Syekh ini bisa saja, sahutku sambil tersenyum. Mohon doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar masjid, terik matahari dan gelombang angin panas langsung menyerang. Tiba-tiba aku ayunkan kaki, berlari-lari kecil menuju Mahata Metro yang berada 35 meter di hadapanku. Ups, sampai juga akhirnya. Aku langsung menuju loket penjualan tiket. Ya Kapten Wahid Subrah, seruku pada penjaga loket berkepala botak dan gemuk. Wajahnya penuh keringat, meskipun tepat di belakangnya ada kipas angin kecil berputar-putar. Ia tampak berkenan kusapa dengan Kapten. Memang untuk menyapa laki-laki yang tidak dikenal cukup memakai ya Kapten, bisa juga ya Basya atau kalau agak tua ya Ammu. Jika kira-kira sudah haji memakai ya Haj. Masih ya Indonesia? Jawab penjaga loket sambil mengulurkan karcis kecil warna kuning kepadaku. Ia mengambil uang 1 pound yang kuberikan dan memberi kembalian 20 pistars. Di pintu masuk karcis, aku masukkan untuk membuka pintu penghalang. Setelah melewati pintu penghalang, karcis itu kuambil lagi. Sebab tanpa karcis itu, saya tidak akan bisa keluar di Subrah nanti. Dan jika ada pemeriksaan di dalam metro, karcis itu harus aku tunjukkan. Jika tidak bisa menunjukkan, akan kena denda. Biasanya 10 pound. Itu pun setelah dimaki-maki oleh petugas pemeriksa. Bagi penduduk Mesir, khususnya Kairo,
Metro bisa dikatakan transportasi kebanggaan, lumayan canggih. Mahatta bawah tanah yang ada di Attaba, Tahrir dan Transis kelihatan modern dan canggih. Itu wajar, sebab arsiteknya semuanya orang Prancis. Orang-orang Mesir sering menyombongkan diri begini. Kalau Anda berada di Mahatta Metro Tahrir atau Ramses, itu sama saja Anda berada di salah satu Mahatta Metro di kota Paris. Benarkah? Aku tidak tahu sebab aku tidak pernah pergi ke Paris. Tapi aku pernah membaca sebuah majalah. Memang ada stasiun bawah tanah di kota Paris yang dibuat bernuansa Mesir kuno. Dinding-dindingnya diukir dengan hieroglif huruf-huruf Mesir kuno. Beberapa sisinya dihiasi dengan patung-patung dan simbol-simbol Mesir kuno, seperti Tugu Alexandria, kunci piramid yang sekilas tampak seperti salib, patung Tutankhamun, Tutmosis, Ramses III, Amenophis III, Cleopatra, dan lain sebagainya. Nuansa seperti itu sangat kental di Mahatta Metro Anwar Sadat Tahrir yang berada tepat di jantung kota Kairo. Sebuah metro biru kusam datang. Pintu-pintunya terbuka perlahan. Beberapa orang turun, setelah itu barulah para penumpang yang menunggu naik. Aku masuk gerbong nomor 5. Aku yakin sekali akan dapat tempat duduk. Dalam cuaca panas seperti ini pasti penumpang sepi. Begitu sampai di dalam, aku langsung mengedarkan pandangan mencari tempat duduk. Sayang, semua tempat duduk telah terisi. Bahkan ada 5 penumpang yang berdiri. Sungguh mengherankan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Di hari-hari biasa yang tidak panas saja seringkali ada tempat duduk kosong. Aku mengerutkan kening. Dapat tempat duduk adalah juga rezeki. Jika tidak dapat tempat duduk berarti belum rezekinya. Aku menggeser diri ke dekat pintu di mana ada kipas angin berputar-putar di atasnya. Namun kipas itu nyaris tak berguna. Udara panas yang diputar tetap saja panas. Metro melaju kencang. Udara yang masuk dari jendela juga panas. Padang pasir seperti mendidih. Semua penumpang basah oleh air peluh. Seorang pemuda berjenggot tipis yang berdiri tak jauh dari tempat aku berdiri memandangi diriku dengan tersenyum. Aku membalas senyumnya. Ia mendekat dan mengulurkan tangannya. Ana akuhum Ashraf. Ia memperkenalkan diri dengan sangat sopan. Ia menggunakan kalimat akuhum. Artinya ia sangat yakin aku seorang muslim seperti dirinya. Ana akuhum Fahri, jawabku. Minshin? Orang Mesir terlalu susah membedakan orang Asia Tenggara dengan orang Cina. Lah, ana Indonesia. Kami pun lantas berbincang-bincang. Mula-mula aku memancingnya dengan masalah bola. Orang Mesir paling suka berbicara masalah bola, terutama membicarakan persaingan 3 klub besar Mesir yaitu Ahli, Zamalek, dan Ismaili. Ia ternyata pendukung Zamalek. Dengan bangga ia berkata, Sheikh Muhammad Jibril juga pendukung setia Zamalek. Aku hanya tersenyum. Aku tidak perlu mempertanyakan lebih lanjut kebenaran kata-katanya. Tidak penting. Pendukung fanatik sebuah klub akan mencari banyak data untuk mendukung klub kesayangannya. Maka aku langsung menyambungnya dengan memuji kehebatan beberapa pemain andalan Zamalek, terutama Hosam Hasan. Ia tampak senang. Tujuanku memang membuat dia merasa senang, tak lebih. Aku merasa tak rugi membaca buku-buku Syekh Abbas As-Sisi tentang bagaimana caranya mengambil hati orang lain. Pembicaraan terus melebar kemana-mana. Ia sangat senang ketika tahu bahwa aku mahasiswa pasca sarjana Al-Azhar. Lebih kaget ketika ia tahu aku hendak ke Subra untuk talaki pada Syekh Utsman. Ia berkata, di Helwan saya belajar qiraah riwayat Iman Hafs pada Syekh Hasan yang tak lain adalah murid Syekh Utsman. Berkali-kali Syekh Hasan memintaku untuk ikut belajar qiraah sabat langsung pada Syekh Utsman. Tapi aku tak ada waktu. Aku sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Jadi kau termasuk orang yang beruntung orang Indonesia. Metro terus berjalan. Tak terasa sudah sampai daerah Takanat Madi. Ashraf, kamu mau turun di mana? Tanyaku ketika metro perlahan berhenti dan beberapa orang bersiap turun. Syaidah Zainab, insya Allah. Pintu metro terbuka. Beberapa orang turun, 2 kursi kosong. Kalau mau, aku bisa mengajak Ashraf mendudukinya. Namun ada seorang bapak setengah baya masih berdiri. Dia memandang keluar jendela. Tidak melihat ada 2 bangku kosong. Kupersilakan dia duduk. Dia mengucapkan terima kasih. Kursi masih kosong 1. Sangat dekat denganku. Kupersilakan Ashraf duduk.
Dia tidak mau, malah memaksaku duduk. Tiba-tiba mataku menangkap seorang perempuan berabaya biru tua dengan jilbab dan cadar biru muda naik dari pintu yang satu. Bukan dari pintu dekat yang ada di dekatku. Kuurungkan niat untuk duduk. Masih ada yang lebih berhak. Perempuan bercadar itu kupanggil dengan lambaian tangan. Ia paham maksudku. Ia mendekat dan duduk dengan mengucapkan syukron.